Kepergian ayah seharusnya menjadi duka mendalam bagi kami. Tapi dalam kesedihan itu pula, aku justru menemukan cinta yang tulus dari seorang ibu tiri. Cinta yang akhirnya bersemi tanpa pernah kami sadari. Namaku Aditya, dan saat kejadian itu, usiaku 21 tahun. Setidaknya sudah 3 tahun sejak ayah meninggal, saat usiaku baru 18 tahun. Meski aku merindukan ayah, kesedihan itu tak sebanding dengan apa yang dirasakan Intan mama tiriku. Dulunya hidup kami sangat ideal. Dalam arti, kami memiliki segalanya. Rumah mewah di pusat kota dan kemewahan lain yang membuat hidup kami nyaris terasa sempurna. Tapi semua kemewahan itu sirna dalam sekejap saat kecelakaan itu terjadi. Kala itu ayah sedang dalam perjalanan pulang dari kantor, ketika mobil yang dikendarai pemabuk menabraknya. Kecepatannya hampir 100 mil per jam, dan ayah tak sempat menghindar. Pemakaman adalah momen yang sangat sulit, terutama bagi aku dan mama tiriku. Banyak kerabat dan rekan ayah yang datang karena memang semua orang tahu betapa baiknya ayah semasa hidup. Setelah semua selesai, yang tersisa hanya aku dan Mama Intan yang harus kembali ke rumah dan menghadapi kenyataan. Kehidupan kami berubah drastis. Di usia Mama yang menginjak 45 tahunan, harus memutar otak untuk kami bertahan hidup. Ia menjual rumah peninggalan ayah dan menggunakan uangnya untuk membuka toko baju di tepi jalan. Aku tahu betapa beratnya itu baginya, tapi ia tak pernah mengeluh. Meskipun aku hanya anak tiri, ia selalu memperlakukanku seperti putranya sendiri. Ia tak memiliki anak lain, sehingga akulah satu-satunya yang menjadi pelipur lara baginya. 2 tahun berlalu, dan kerja keras Mama pun mulai membuahkan hasil. Tokonya berkembang, bahkan ia bisa mempekerjakan beberapa karyawan. Berkat itu pula kami akhirnya bisa membeli rumah lagi, meski tak semewah dulu. Memang kami sudah stabil secara finansial, tapi secara emosional, kami masih berjuang. Kami saling menguatkan dan saling bersandar satu sama lain. Dan mungkin dari sanalah kedekatanku dengan Mama menjadi lebih dari sekadar ibu pada putranya. Aku mengambil peran sebagai kepala rumah tangga, berusaha sebisa mungkin menggantikan sosok ayah. Ya meskipun aku tahu, itu tak mudah dan tak akan pernah bisa sepenuhnya. Penampilan Mama yang masih nampak awet muda, seringkali menarik perhatian banyak pria. Aku sudah berkali-kali menyarankan agar ia menikah lagi. Aku benar-benar tak keberatan jika akhirnya ia menemukan pengganti ayah. Tapi Mama selalu menolak dengan alasan masih memikirkan perasaanku. Karena baginya kebahagiaanku lebih penting dari segalanya. Sementara itu, aku sendiri tumbuh menjadi pemuda yang cukup tampan, dengan postur tinggi dan proporsional. Hanya saja, aku memiliki satu masalah besar. Kuakui, aku sangat pemalu, terutama jika berhadapan dengan wanita seusiaku. Aku sering gagap dan bingung harus bicara apa dengan wanita. Dan itulah sebabnya, mengapa aku tak pernah bisa memiliki pacar. Aku sendiri tak pernah membicarakan masalah itu pada Mama. Setiap kali ia bertanya soal pacar, aku selalu menjawab, "Aku belum berminat, Mah. Aku lebih suka di rumah sama Mama." Seperti halnya pada malam minggu itu. "Dit, kamu nggak malam mingguan? Kok di rumah aja toh?" Tanya Mama sambil duduk di sampingku yang sedang menonton TV. "Pengen istirahat aja, Mah. Lagian aku lebih suka di rumah sama Mama." "Ya, setidaknya kamu harus keluar, Adit. Kamu harus punya teman atau pacar. Mama cuma khawatir aja," katanya dengan nada serius. Tapi aku nggak khawatir, meski Mama nggak punya pasangan. Tapi kita beda, Dit. Mama sudah pernah menikah, sementara kamu? Lain kali aja, Mah. Lagian, aku sudah punya Mama kok, ujarku sambil tersenyum, sambil menatap matanya. Tapi kamu harus punya pacar, Dit. Mama nggak mau kamu jomblo seumur hidup. Aku menarik napas panjang. "Mah, Adit itu sebenarnya apa? Kamu ada masalah? Cerita aja sama Mama." Lantaran terus dicecar dengan pertanyaan itu, akhirnya aku putuskan untuk jujur tentang masalahku. Adit sebenarnya malu kalau deket sama cewek, Mah. Sering gagap ngomongnya. Mama sedikit kaget, tapi ia berusaha menyembunyikannya. "Tunggu dulu.
Kamu bilang, kamu malu dekat sama cewek. Tapi kenapa sama mama enggak? Soalnya mama beda. Adit nyaman dekat sama mama. Jadi, kamu belum pernah pacaran, tapi kamu tertarik kan? Sama cewek? Iyalah mah, Adit masih normal kok. Balasku sedikit kesal. Mama Intan akhirnya tersenyum lega, lalu mengusulkan sesuatu di luar bayanganku. Gimana kalau malam ini kamu malam mingguan sama mama? Aku tertawa. Mama, jangan bercanda ah. Mama serius kok. Kamu tadi bilang kan, kalau sama mama kamu nyaman. Jadi mama mau kasih tahu caranya, biar nggak malu lagi bicara sama cewek. Aku terdiam dan memikirkannya sejenak. Ya udah mah, tapi Adit ganti baju dulu ya. Kataku yang kemudian bergegas ke kamar. Begitupun dengan mama, yang juga ikut bersiap. 20 menit kemudian, aku mondar-mandir gugup di ruang tamu, ketika mama menuruni tangga. Saat itu aku tak bisa menyembunyikan kekagumanku padanya. Ia mengenakan setelan kasual yang sedikit menampilkan lika-liku keindahan dunia. Dipadukan dengan rok seyutut. Mama nampak begitu sempurna. Loh, kok malah bengong, Dit? Tanya mama, sedikit heran. Itu, enggak mah, kataku tergagap. Alhasil, kami pun bergegas menuju mobil, dan dengan sigap, aku membukakan pintu untuknya. Dan ketika mama hendak duduk, seketika itu jakunku sesekali naik turun. Tanpa sengaja netraku menangkap hamparan jenjang indah di sekitar roknya. Untuk sejenak jantungku berdebar seolah lupa bahwa wanita itu adalah mamaku. Selama di perjalanan, konsentrasiku seolah terbagi dua. Setengah memperhatikan jalan, dan setengah lagi melirik ke arah hamparan wok mama. Dan entah mengapa gejolak baik itu timbul untuk pertama kalinya sepanjang hidupku. Singkat kata kami tiba di restoran yang sering kami kunjungi saat ayah masih ada. Dan makan malam pun berjalan lancar dan santai. Mama bahkan mengajakku bercanda, seolah kami benar-benar seperti muda-mudi yang sedang dilanda asmara. Aku sama sekali tak merasakan kegugupan. Dan hal itu membuatku terus-menerus lupa bahwa wanita di depanku itu adalah mama. Selesai dari restoran kami pun lanjut ke bioskop. Di sana kami duduk di barisan paling belakang. Kebetulan memang hanya ada beberapa penonton saja. Lantaran film yang kupilih adalah komedi yang jarang peminatnya. Kami berdua tertawa lepas. Dan di tengah tayangan film itu, aku memberanikan diri merangkul mama. Mama pun hanya tersenyum, seolah ia senang lantaran usahanya berhasil. Hanya saja ia tak menyadari satu hal. Saat aku merangkulnya, dengan sengaja jemawiku mondar-mandir pada anugerah yang kuasa. Aku bisa membayangkan betapa sempurnanya anugerah tersebut. Dan hal itu tentu membuat jantungku berdebar dan pikiran kemana-mana. Lambat laun mama mulai menyadari jemawi itu. Terutama saat mulai menukik pada gerbang kehidupan bawah sana. Aku tahu mama sedikit terkejut. Tapi anehnya ia mencoba mengabaikannya. Sayangnya semua harus berakhir ketika mendadak lampu teater menyala terang. Aku dan mama sama-sama gelagapan, sekaligus canggung. Aku buru-buru menarik jamawi itu, dan berdiam diri menunggu beberapa orang keluar ruangan. Aku memilih berjalan di belakang mama, lantaran khawatir mama tahu jika perahu motor itu sudah siaga. Perjalanan pulang pun terasa sangat sunyi. Dan selama perjalanan, aku masih tak bisa percaya dengan apa yang tadi terjadi. Makasih ya, Mah, udah nemenin Adit malam ini, kataku saat kami sampai di ruang tamu. Sama-sama, Dit. Mama juga senang tadi, jawabnya sambil tersenyum, sebelum akhirnya kami kembali ke kamar masing-masing. Alhasil malam itu aku istirahat dengan perahu motor yang masih siaga. Semua bayangan tentang gadis-gadis di kampusku sirna digantikan oleh sosok mama yang mendominasi pikiranku. Ingatan akan jemawi yang hijrah pada pintu gerbang membuatku tak bisa terlelap dengan tenang hingga menjelang pagi. Singkatnya, hari-hari pun berlalu. Selama beberapa hari kami pura-pura bersikap biasa, seolah melupakan kejadian di bioskop itu. Hingga suatu sore, tepatnya 2 hari setelah kejadian itu, aku berada di rumah sendirian. Aku merasa lelah sepulang dari kampus, dan memutuskan untuk mandi. Karena merasa tak ada orang, dan kukira mama akan pulang malam.
Maka aku sengaja membiarkan pintu kamar mandi terbuka. Saat mulai membersihkan diri, entah kenapa bayangan mama kembali hadir. Mengingat kejadian di bioskop, membuat gejolak baikku timbul. Hingga memaksaku untuk melatih jemawi, sambil membayangkan wajah mama. Mataku terpejam, dan bersandar di tembok, seolah tenggelam dalam imajinasi. Sayangnya aku tak menyadari jika mama pulang lebih awal dari tokonya. Mama sempat memanggilku di depan pintu, tapi lantaran tak ada jawaban. Ia melangkah hendak ke kamarnya, tapi mendadak berhenti ketika melihat pintu kamar mandi terbuka. Secara bersamaan aku kaget bukan kepalang saat menoleh dan mendapati mama berdiri memperhatikanku. Kami sama-sama mematung sejenak, sebelum akhirnya aku buru-buru menutup pintu. Sementara mama salah tingkah, lalu melangkah menuju kamarnya. 1 jam kemudian selesai mandi, aku turun untuk makan malam. Nampak mama sedang menyiapkan sarapan di meja makan. Saat itu suasana kembali canggung. Ingin rasanya aku makan di kamar, tanpa perlu bertatap muka dengan mama, karena malu. Sampai tiba-tiba mama menoleh. Bentar Dit, makanannya bentar lagi selesai kok, kata mama dengan senyum kaku. Mendengar itu aku mengangguk, dan memilih duduk di meja makan. Aku tahu mama sesekali melirikku, sebelum akhirnya kami pun makan bersama. Jadi, gimana tadi mandinya Dit? Mendadak mama memulai percakapan yang membuat wajahku bersemu. Sontak aku bingung menjawabnya. Maaf ya, tadi mama nggak sengaja. Salah kamu juga sih. Kenapa nggak ditutup pintunya? Itu mah, Adit lupa. Jawabku tergagap. Iya, ya sudah. Lagian yang tadi itu normal kok. Mama nggak marah. Jadi kamu nggak perlu malu gitu. Kata mama sambil tertawa membuatku malu. Tapi kecanggungan itu pun mulai mencair. Setelah menyelesaikan acara makan, mama melangkah menuju kamarnya di lantai 2, sementara aku berpamitan ke minimarket untuk membeli beberapa kebutuhan. Dan kira-kira sekitar jam 8, aku yang sudah pulang dan sedang menonton TV di ruang keluarga. Sedikit terpana ketika mama turun dari kamarnya. Ia nampak menggunakan daster lawas yang terakhir kulihat saat ayah masih ada. Dalam cahaya remang, aku bisa mengamati lika-liku keindahannya. Nonton apa, Dit? Tanyanya sambil duduk di sampingku. Ini mah drama Korea, jawabku sambil berusaha menyembunyikan kegugupanku. Oh ya mah, bentar ya. Adit tadi beliin sesuatu buat mama. Aku beranjak ke dapur dan kembali dengan membawa 2 botol Amer. Wah, kamu tahu aja kalau mama lagi jenuh. Ujar mama antusias menerima itu dariku. Kami duduk berdampingan menonton TV dan sesekali tertawa sambil meminum minuman itu. Tapi rupanya tanpa mama sadari, pengaruh Amer membuat ia mengantuk. Sejenak mama nampak bersandar di tepi kursi sambil memejamkan mata. Berbeda denganku yang justru tak merasakan apa-apa. Sesekali aku menoleh ke arah mama yang rupanya, tanpa ia sadari, daster itu sedikit berpindah dari tempatnya. Hamparan lika-liku keindahan itu lagi-lagi seolah menyapa. Belum lagi segitiga bermuda di antara tanaman hias, yang rupanya membuat perahu motor menjadi siaga. Entah pikiran dari mana, mendadak aku mendekat ke arahnya. Mengamati segitiga bermuda, hingga tanpa sadar jemawiku mondar-mandir pada pelatarannya. Melihat mama diam, membuat gejolak baikku pun hadir seketika. Dan entah keberanian dari mana, kuambil perahu motor itu, lalu memarkirkan pada pintu gerbang kehidupannya. Aku tahu jika hal itu keliru, tapi entah kenapa, aku juga tak bisa menghentikan kebaikan itu. Sayangnya pada saat aku hendak melajukan perahu itu, mendadak mama berseru, sambil mengerjapkan mata. Buru-buru aku beres-beres negara dan secepat mungkin berlari ke kamarku. Di kamar aku merutuki kekeliruanku. Seharusnya aku bisa menahan diri. Tapi yang ada, aku justru bertindak di luar pemikiranku. Singkatnya beberapa hari berlalu sejak kejadian itu, aku merasa mama mulai menjauhiku. Seringkali ia berangkat pagi, saat aku masih terlelap, dan pulang larut malam, saat aku sudah di kamar. Aku sendiri sudah menduga jika perubahan mama karena keisenganku itu.
Dan alhasil aku tak banyak protes dan justru sering merasa canggung saat bersitatap dengannya. Sampai suatu sore, di saat aku bersantai di ruang TV dan mama di kamarnya, aku dikejutkan oleh ketukan pintu utama rumahku. Begitu aku membuka pintu, nampak seorang pria dengan setelan jas berdiri di ambang pintu. "Mau cari siapa ya, Mas?" tanyaku pada pria itu. "Bu Intannya?" "Ada, saya Rudi, teman kuliahnya. Kamu pasti Adit kan? Intan sering cerita kamu loh." Pria yang mengaku bernama Rudi itu pun lantas menyalamiku. "Ada kok, silahkan masuk. Bentar saya panggilkan." "Nggak perlu, kami mau pergi kok." Belum sempat aku berbalik, suara mama dari tangga terdengar sedikit lantang. Dengan menggunakan gaun malam, mama nampak begitu menakjubkan. Aku bahkan lupa kapan terakhir kalinya melihat mama berpenampilan secantik itu. "Dit, mama pergi dulu ya." "Oh ya, ini Pak Rudi, teman kuliah mama. Adit udah kenalan kok, mah," kataku dengan jengkel. "Ya udah, mama tinggal bentar ya," kata mama yang melangkah melewatiku menuju mobil yang terparkir di halaman rumah. Aku masih memperhatikan keduanya dari depan pintu. Emosiku makin menjadi saat melihat Pak Rudi membukakan pintu mobil untuk mama. Begitu mobil menyala, aku langsung masuk ke dalam rumah dengan membanting pintu sekuat tenaga. Seharusnya malam itu, aku bisa menghabiskan waktu bersama mama, atau bahkan bisa memperbaiki keakrabanku yang sempat renggang. Aku tahu jika selama mama menjanda tak pernah sekalipun ia memperkenalkan teman dekat pria padaku. Tapi kenapa saat keakrabanku dengan mama merenggang, mendadak ada pria lain yang datang? Cemburu mungkin adalah kata yang tepat untuk menggambarkan bagaimana perasaanku saat itu. Alhasil, malam itu aku mengurung diri di kamar. Sampai kira-kira jam 11 malam, buru-buru aku membuka pintu ketika ku dengar suara mobil terparkir di pelataran. "Loh, Dit, kamu belum tidur?" kata mama saat hendak melangkah ke kamarnya. "Belum, aku nungguin mama dari tadi. Aku nggak suka mama dekat-dekat sama bapak-bapak tadi. Tapi Dit, mama juga butuh teman hidup. Memangnya Adit aja nggak cukup buat mama," kataku dengan suara tinggi. "Mama ngerti, Dit, tapi kita sudah terlalu jauh." "Terlalu jauh? Gimana? Jadi mama sudah nggak mau dekat sama Adit lagi?" "Dit, mama sayang sama kamu, tapi mama nggak bisa. Mama sudah anggap kamu seperti putra mama sendiri." Kata-kata itu seolah menamparku. Aku merasakan sakitnya patah hati. Kenapa selalu Adit yang harus nurutin mama, sementara keinginan Adit? Sudahlah. Untuk pertama kalinya aku berani meninggikan suara. Dan tanpa bicara lagi, aku berbalik dan pergi meninggalkan mama. Aku tak ingin mama melihatku menangis. Berlari menuju garasi, menyalakan motor, dan pergi dari rumah. Suara mesin motor meraung kencang mengalahkan suara mama yang terus memanggilku di depan. Aku tak tahu kemana tujuanku malam itu. Yang aku tahu, aku hanya ingin pergi mengobati sakitnya patah hati. Sayangnya, di tengah jalan yang gelap, aku bertemu komplotan begal. Mereka menodongku sementara aku berusaha menyelamatkan diri. Kami terlibat perkelahian hingga datang mobil patroli yang akhirnya membawa kami ke Polres Kota. Malam itu lengkaplah sudah masalahku. Belum selesai dengan urusan hatiku, aku malah mendapat masalah baru. Sampai keesokan paginya mama menjemputku di ruang tunggu. Nampak wajah panik dan cemas bercampur menjadi satu. "Adit, kamu kenapa? Kamu nggak apa-apa kan, Nak?" kata mama sambil memiukku saat kami di ruang besuk. Aku hanya terdiam bingung dan tak tahu harus bagaimana saat itu. Mama memperhatikan beberapa luka lebam di wajahku. "Putra ibu nggak apa-apa kok, cuma luka kecil aja," kata salah satu petugas di sana. Alhasil setelah negosiasi panjang, mama pun akhirnya berhasil membawaku pulang. Sesampainya di rumah, ia langsung mengobati lukaku di ruang tamu. Ia membersihkan luka dengan telaten, meski sesekali aku berseru, "Kenapa harus begini sih, Mah?" "Sudah, nurut aja sama mama," jawabnya yang masih terus merawat lukaku. Ia memeriksa dan memastikan tak ada luka lain, dan hal itu membuatku terharu. "Maafin Adit ya, Mah. Sudah bikin repot," kataku sambil menunduk. "Makanya lain kali jangan emosi. Untung masih ada mama,"
Coba gimana kalau nanti mama sudah nggak ada? Mama ngomong apa sih? Jangan ngomong kayak gitu ah. Aku menggenggam tangannya sambil menatap wajahnya. Mama tahu kamu kecewa, atau mungkin marah. Tapi mama mohon, jangan seperti ini. Sekarang cuma kamu yang mama punya, kata mama dengan mata berkaca-kaca. Maafin Adit juga ya, Mah. Adit cuma cemburu, soalnya mama punya pacar baru. Mama tercekat mendengar pengakuanku. Mama janji, gak akan bikin kamu marah lagi. Mama gak akan menemui Pak Rudi lagi. Mendengar itu, aku pun memiuknya. Dan mama pun menyambut antusias peyukan itu. Sejenak, suasana menjadi hening. Sampai tak lama kemudian, aku berkata, Mah, Adit sayang sama mama. Mama juga, Adit. Mama sayang sama kamu, kata mama yang kemudian melepas peyukan itu. Mah, Adit, sebenarnya, belum sempat aku melanjutkan kalimatku, mama mendadak maju, hingga sambutan pun mendarat di wir-wir itu. Sambutan yang berbeda, bahkan lebih mirip sambutan mesra, seperti remaja yang dilanda rindu. Tapi yang membuatku sedikit kaget, bahkan mama benar-benar seperti sudah lupa akan batasan yang ada. Ia tiba-tiba mengambil perahu motor yang memang sudah siaga pada parkirannya. Walah Dit, ini kok, sudah, katanya, membuatku tersipu. Iya, hehe, maaf mah. Mendengar itu mama tersenyum, lalu mendadak bersimpuh, dan memberi perhatian pada astral itu. Untuk pertama kalinya, aku merasa mama ikhlas memberikan kebaikan itu. Sambil menatap langit-langit, aku tersenyum lantaran angan-anganku pun terwujud. Dan lantaran tak ingin mama bersusah payah sendiri, aku lantas merubah haluan mama dan mencari-cari gerbang kehidupan itu. Seketika itu seruan baik pun bergema. Sesekali kuperhatikan mama yang nampak meyem seolah hanyut akan nirwana. Sampai beberapa waktu lamanya, mendadak mama beranjak sambil berkata, "Sat-sat aja Dit." Karena tak ingin hal baik itu berakhir begitu saja, maka aku pun mengiyakan ucapan mama. Dan detik selanjutnya, mama tak banyak bicara ketika perahu motor melaju pada pelabuhan utama. Hanya seruan dan canda tawa yang bergema. Seruan ketulusan yang akhirnya membawa musibah banjir bandang yang tak terkira. Dan kira-kira begitulah selanjutnya. Sejak itu kami seolah menjadi tak terpisahkan dan saling mengisi kekosongan masing-masing. Dan hal itu berlanjut hingga 3 bulan kemudian. Di saat kami sarapan pagi bersama, mendadak mama berlari ke kamar mandi. Semula aku menganggap hal itu biasa. Tapi ketika mama kembali ke meja makan, nampak wajahnya begitu pucat, membuatku sedikit khawatir. Mama, kenapa mah? Mama lagi gak enak badan, Dit. Adit, antar ke dokter ya? Nggak usah, Dit. Mama cuma butuh istirahat aja, katanya sambil menunduk. Ada sesuatu yang penting yang harus dibicarakan, Dit. Sambung mama kemudian. Apa itu, mah? Tapi kamu janji ya, nggak marah sama mama. Nggak mungkin lah Adit marah, mah. Memangnya ada apa sih, mah? Mama halim, Dit. Seketika, aku tercekat. Mama menunduk sambil terisak dan seketika itu pun, aku memiuknya. Adit janji, mah. Adit akan selalu ada buat mama. Sampai kapanpun, kataku membuat tangis mama mereda. Kamu beneran janji kan, Dit? Aku mengangguk. Iya, mah. Adit janji. Seketika itu senyum mama pun mengembang. Sebuah senyum kebahagiaan, karena mendengar ucapan tulus yang kulontarkan. Sebuah ucapan dari calon pendampingnya. Ya, hari itu adalah hari terakhir aku menjadi putra tirinya. Karena keesokan harinya, kami menikah secara siri, dan mulai menjalani hidup baru yang lebih bahagia.